Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keadaan kalian hari ini baik-baik saja, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Kita pakai bukunya, buku pendidikan agama Islam dari Mandiri, terbitan Erlangga. Untuk materinya kali ini adalah hidup nyaman dengan berperilaku jujur atau pada bab 6. Bisa dibuka di bukunya pada halaman 83. Kita awali dari materi ini dengan membacakan ayat Quran dari Quran surat At-Taubah, Quran surat ke-9 ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dalam arti apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya kita sholat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, ya kita puasa. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, ya kita berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga kita yang mati kelaparan dan kita tidak tahu sama sekali. Meskipun kita ahli ibadah, kalau ada tetangga kita yang mati kelaparan dan kita tidak menolongnya sama sekali, itu bisa jadi akan menyebabkan kita ditarik kembali dari surga ke neraka, atau bisa jadi kita tidak pernah bisa mencium bau surga. Maka Allah memerintahkan kepada semua orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintahnya. Dan yang keduanya adalah wakunu ma'as-shadiqin, dan berkumpullah kalian semuanya beserta dengan orang-orang yang jujur. Jujur itu satu sifat yang sangat dicintai oleh semua kalangan, tak terkecuali. Ini hebatnya sifat jujur. Jujur akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Jujur akan dicintai oleh orang-orang yang bertakwa. Jujur akan dicintai oleh para guru. Sifat jujur juga akan dicintai oleh para siswa. Bahkan ini, orang yang tidak jujur sekalipun akan cinta kepada orang yang jujur. Contoh, misalkan ada penjahat suka ngerampok, kemudian dia berteman dengan orang. Apakah penjahat ini akan suka berteman dengan orang yang tidak jujur, meskipun dia sendiri tidak jujur? Tentu tidak. Kalau kita tanya kalian sebagai siswa, kalian siapapun yang mendengarkan suara ini, yang mendengarkan video ini, lebih suka kepada orang yang jujur atau tidak jujur? Meskipun kitanya sendiri tidak pernah jujur, pasti jawabannya lebih suka kepada orang-orang yang jujur. Inilah hebatnya sifat-sifat jujur. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah perintahkan wakunu ma'as-shadiqin, berkumpullah beserta orang-orang yang jujur. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Artinya, kalau kita mencintai orang-orang yang jujur, insya Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang jujur.
Di mana tempat orang-orang yang jujur? Insya Allah tempatnya di tempat yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa isi kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 119? Sekurang-kurangnya kita bisa klasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama, ada 3 golongan orang-orang yang ada 3 golongan yang disampaikan pada ayat tersebut. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang bersifat jujur, orang-orang yang mengatakan kebenaran. Buah dari beriman adalah menjadi orang-orang yang bertakwa dan disertai dengan perilaku sifat jujur. Yang keduanya, iman itu harus disertai dengan kejujuran dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman juga tidak cocok hanya dikatakan dalam hati saja. Dalam hati kita ngomong, ya saya beriman. Kenyataan tidak, tapi implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berkata, bersikap jujur di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja kita tetap harus jujur. Meskipun itu kepada orang-orang yang tidak jujur sekali. Secara bahasa, jujur bisa kita terjemahkan, bisa kita artikan dengan kata benar. Sedangkan secara istilah, jujur yaitu kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Itu jujur. Kalau kita berbuat tidak sesuai dengan kenyataan, itu dikatakan tidak jujur. Kalau kita berbuat sesuai dengan kenyataan, itu boleh dikatakan jujur. Contoh, seorang siswa ketika jam istirahat pergi ke kantin untuk makan. Sampai di kantin, dia memakan gorengan 5, kemudian membeli esnya 1 dan nasi 1 porsi maksudnya. Ketika bayar, orang yang jujur akan mengatakan, Pak, Bu kantin, Pak atau Bu kantin, saya makan gorengan 5, es 1, dan nasi 1. Tetapi kalau ia tidak jujur, bisa jadi kita sebut dengan darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Makannya 5 tapi bilangnya Pak, es 1, nasi 1, sama gorengannya 1. Nah, ini tidak jujur. Dan orang-orang yang tidak jujur itu akan celaka nantinya. Sifat jujur itu sudah sangat langka sekali. Pada masa sekarang, kita lebih banyak berbohong daripada jujur. Di sosial media, kebanyakan kita tidak jujur. Ada laki-laki, kadang-kadang dia pakai nama perempuan dan memasang foto perempuan lain dengan tujuan agar banyak followernya, agar banyak pengikutnya. Kita menghilangkan kejujuran untuk sosmed, untuk memperbanyak follower, untuk konten. Atau bahkan kadang orang yang terbiasa jujur sekalipun, pada akhir zaman seperti sekarang ini, terkadang dia suka untuk tidak jujur. Contoh, ketika anggap saja namanya Fulan dan Fulana janjian ketemu di sekolah pada jam 9. Si Fulan jam 8 lebih 45 menit sudah datang ke sekolah. Ditungguin si Fulana ini. Begitu masuk jam 9, Fulan masih sabar menunggu. Jam 9 lebih 5 menit masih sabar. Jam 9 lebih 10 menit Fulan angkat HP-nya, di telepon untuk Fulana. Halo, assalamualaikum. Sudah sampai mana?
Ternyata apa? Si fulanah bilang, bentar lagi kok, lagi nunggu angkot, angkotnya macet. Padahal apa? Kadang-kadang orang itu berangkat aja belum, bangun aja belum, lagi. Mandi aja belum, tapi bilangnya sudah diangkot. Nah, ini kebohongan-kebohongan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Terkadang lagi ada orang yang sudah janjian, ketika ditelepon sampai mana, kita tunjukkan daerah A, padahal aslinya kita belum sampai daerah itu. Ini gara-gara ada alat untuk kita melakukan kebohongan-kebohongan. Kalau kita belajar dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada dari Abdullah, qala berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kamu berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, bahwasanya kejujuran itu akan menunjukkan pada suatu kebaikan. Jujur tidak akan pernah menunjukkan kepada suatu keburukan atau kemungkaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu tempatnya adalah di surga. Makanya wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan kita jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazalur rajulu, dan tidaklah seorang laki-laki yasduqu wa yataharras sidqa, berkata jujur dan mempertahankan kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga Allah mencatatnya dan menggolongkannya menjadi orang-orang yang jujur. Wal kadhiba, dan orang-orang yang bohong, fa innal kadhiba, sesungguhnya bohong, yahdi ilal fujur, akan membimbing kepada kejahatan. Wa innal fujura, dan kejahatan itu, yahdi ilan nar, akan membawa kita kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan seorang yang senantiasa berdusta, wa yataharral kadziba, dan mempertahankan kedustaannya, indallahi kadzdzaba, maka ia akan dicatat di sisi Allah itu sebagai orang-orang yang berdusta. Sungguh orang-orang yang dusta itu sangatlah rugi sekali. Karena apa? Karena nanti dia akan dikumpulkan kepada orang-orang yang jahat. Sedangkan orang-orang yang jujur, dia akan dikumpulkan dengan kebaikan, dan kebaikan, sampai puncak dari kebaikan itu adalah dia akan ditunjukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut? Sekurang-kurangnya adalah ada 3 hal. Yang pertama, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk selalu berkata jujur. Karena apa? Karena kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan. Yang keduanya, kita dilarang oleh Allah untuk berdusta. Karena apa? Karena berdusta nanti akan membimbing kita kepada kejahatan. Dan yang ketiganya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kejahatan-kejahatan di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, akibat dari perkataan yang tidak jujur. An Abdillah rafa'al haditha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal kadhiba la yasluhu minhu jiddu wala hazal wala ayya'ida ar-rajulu ibnahu thumma la yunjisulah. Dari Abdullah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dusta itu tidak patut dilakukan, baik dengan kesungguhan atau main-main. Dan janganlah seorang laki-laki berjanji kepada anaknya kemudian tidak menunaikannya. Hadis riwayat Hakim. Berdusta itu meskipun main-main, meskipun berbohong, itu tidak patut dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika bercanda sekalipun, ketika bergurau sekalipun, itu tidak pernah berbicara tentang kebohongan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Bergurau,
Satu contoh, pada suatu saat datang seorang nenek-nenek tua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek-nenek itu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga nantinya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, nenek-nenek tidak masuk surga." Kemudian si nenek itu menangis dan menangis terseduh-seduh sambil pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari nenek-nenek itu, mengejar nenek-nenek itu, dengan mengatakan bahwasanya di surga tidak akan ada nenek-nenek, akan tetapi di surga nanti hanya ada orang-orang yang usianya sangat muda, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Karena apa? Karena surga adalah keindahan. Dan nenek nanti akan masuk surga tetapi tidak dalam keadaan nenek-nenek seperti ini. Ini cara bercanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang lihat di sosmed, di YouTube, di yang lain-lainnya, banyak orang-orang yang berbohong demi konten. Dia bikin prank, ada prank istrinya di prank dengan suaminya mau menikah lagi, suaminya menghamili orang. Ada orang di prank gembel beli HP mahal, ada prank lagi, macam-macam lah. Semuanya prank dan bohong serta berbohong. Ayat hadis yang tadi mengatakan bahwasanya dalam keadaan berbohong, dalam keadaan bergurau pun hendaknya kita tidak berbohong, tetap dalam keadaan jujur. Karena apa? Sekali kita bohong akan membuat kebohongan yang lainnya. Contoh, kita bohong sama orang bahwasanya kita sudah pernah naik haji, padahal belum. Kemudian kita ngomong, "Saya sudah pernah naik haji." Begitu lihat lagi tampilan musim haji, ada musim haji di TV, ada diperlihatkan Ka'bah, diperlihatkan Mekah. Kemudian kita ngomong sama teman, "Saya dulu pernah di sana." Wah, cerita macam-macam tentang haji, padahal dia belum haji. Pada satu orang. Tiba-tiba kira-kira kalau ada yang nanya lagi, "Kamu sudah haji?" Tentu jawabannya adalah, "Ya, saya sudah haji." Karena apa? Karena akan menutupi kebohongan yang pertama. Tanya orang ketiga, akan berbohong lagi karena akan menutupi kebohongan orang kedua dan orang pertama. Ditanya sama orang keempat, akan berbohong lagi karena untuk menutupi kebohongan orang ketiga, kepada orang ketiga, orang kedua dan orang pertama. Maka jangan pernah coba-coba untuk berdusta. Karena dusta sekali itu bisa membawa kepada kebohongan yang berikutnya. Maka kata Rasulullah tadi bahwasanya dusta akan menunjukkan kita kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari perilaku jujur dan bisa menjadi orang-orang yang jujur dan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.